A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur dan terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah hari ini masuk sesi Q&A tanya jawab ya. Ternyata banyak sekali pertanyaan terkait dengan doa Kanzul Arsy ya. Mungkin karena banyaknya yang tertarik untuk mengamalkan. Kita jawab satu persatu pertanyaan beliau-beliau semuanya. Yang pertama, dari Lia Baginda. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika diniatkan untuk sesuatu hajat, apakah caranya sama ketika mengamalkan sholawat munjiat? Ataukah cuma langsung baca saja tanpa dilafazkan niatnya? Doa Kanzul Arsy ini berisi zikir ya. Zikir panjenengan bisa langsung baca saja, bisa langsung amalkan. Nanti kemudian setelah mengamalkan ini bermunajat. Ingat sebelum bermunajat haturkan dulu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, minimal 1 kali sholawat gitu ya. Jadi panjenengan bisa langsung baca aja. Dari Solika Juni, apakah boleh Umi tidak mempunyai air wudhu membaca doa Kanzul Arsy? Berwudhu lebih bagus, tapi punya wudhu pun panjenengan boleh amalkan. Ini nggak tahu saya namanya siapa nih, tulisannya Cina atau apa nih ya. Assalamualaikum Umi, gimana cara membeli buku itu? Saya ingin mengamalkan doa Kanzul Arsy, mohon dibalas. Moga dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nitip beli buku ya. Kenapa saya sebut nitip beli buku? Karena saya nggak jualan, saya nggak nyari untung. Jadi yang sudah tahu harganya dulu saya fotokan notanya itu Mbak Nafi dari Kendal. Harga buku di tokonya itu Rp27.500. Saya bayar parkir di sana 2.000. Saya genapkan jadi 30.000 lah buat jenengan. Ya. Jadi harga buku kalau nitip beli di saya 30.000. Jadi suka ada tuh yang bertanya, bisa nggak COD Umi? Saya nggak jualan, jadi saya nggak bisa layani COD. Kalau saya COD berarti saya modal dulu.
Berarti saya mau gak modal dulu pakai duit saya belikan pakai duit saya, baru panjenengan nanti bayar COD. Saya nggak melayani COD karena saya nggak jualan. Ditambah lagi juga banyak sekali tuh kasus-kasus COD yang mohon maaf kurirnya dimaki-maki itu karena ketidaktahuan prosedur sama si ininya pembelinya. Aduh, saya nggak suka gitu. Melihat hal-hal kayak gitu tuh saya kurang suka. Jadi udah paling aman jenengan transfer, insya Allah saya belikan, nggak mungkin saya makan duitnya dengan gitu. Kalau saya mau makan juga duit segitu buat apa kan gitu kan. Jadi sifatnya titip beli. Bagaimana caranya? DM di Instagram yang punya Instagram, yang nggak punya Instagram gimana? Tinggalkan nomor handphone. Tapi usahakan langsung gitu, karena kalau jenengan Umi boleh nitip buku nggak? Nanti saya jawab boleh, silakan tinggalkan nomor handphone. Terus jenengan ketikkan nomor handphonenya, ketutup deh sama ratusan komen yang lain gitu loh. Makanya suka ada kan tuh yang bilang, Umi saya sudah tinggalkan nomor handphone tapi nggak direspon. Karena apa? Ketutup komen jenengan. Tiap hari itu kan ratusan yang komen. Jadi kan saya nggak mungkin scrollin semua atu-atu gitu, nggak mungkin. Capek ya. Kalau pas rezeki pasti dapat. Udah banyak tuh. Udah ada kali 70-an temen yang udah ini ya. Udah dihubungin admin dari nomor handphone di kolom komen. Kalau yang DM banyak malah ratusan. Saya aja selama ini udah order bukunya udah ada mungkin ya 200 piece ya. Terus yang lainnya lagi, Mamai Alvin. Bun mau tanya, cara ngamalin doa Kanzul Arsi baiknya apa ini? Ya baik itu bagaimana? Yang baik kali ya. Yang baik bagaimana? Jangan jadikan wirid, ya jadikan zikir setelah selesai sholat. Masih kondisi di atas sejadah, jangan baca itu paling bagus itu. Paling bagus. Tapi kalau jenengan nggak bisa seperti itu karena mungkin kesibukan jenengan bisa amalkan kapan aja, di mana aja. Kecuali di kamar mandi ya, kecuali di WC, di tempat-tempat yang nggak baik gitu kan, tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang ada najis jangan. Dari Susiria, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apakah bisa dibaca saat tidak berwudu. Ini sama atas ya berarti ya pertanyaannya ya. Bisa diamalkan saat tidak berwudu, tapi berwudu jauh lebih bagus. Dari Syafira Susiria, ini kayaknya penonton lama tapi baru muncul kali ya, seingat saya lo ya. Safira Azalia, Assalamualaikum. Maaf Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau lagi berhalangan apa boleh baca doa Kanzul Arsi? Boleh, ini zikir boleh. Banyak banget nih yang nanyain kayak gini nih, boleh nggak dibaca saat haid gitu? Karena apa? Saking pedulinya jenengan semua tuh saya tahu, walaupun haid aja masih pengen berzikir, ini luar biasa loh. Jadi boleh Mbak Safira. Nah ini pertanyaan lain nih, tapi saya jawab di sini ya karena sering bertanya. Muslimah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Umi mau tanya, kalau kita ibadah, kita sholat, tapi pakai pakaian yang haram, misal beli dari mencuri uang ibunya. Tapi setelah pulang ditanya, dapat uang dari mana kok bisa beli baju baru? Terus anaknya menjawab, tadi ngambil dari dompet ibu. Itu ibadah kita, sholat kita sah apa enggak Umi? Terima kasih. Mohon masukannya dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ini tanya ini ulang-ulang, tapi saya belum sempat jawab. Tanya lagi, diulangin lagi supaya sayangnya notice gitu ya. Mohon maaf ya Mbak ya, baru dijawab kali ini. Gini, Allah itu maha thayyib. Ya, Allah itu maha baik, Allah itu maha suci. Hanya terima yang baik-baik, hanya terima yang suci-suci. Saya pernah sampaikan ya, salah satu kajian Ustadz Abdul Somad, bagaimana uang hasil mencuri dipakai berangkat ibadah haji. Apakah diterima hajinya? Tidak diterima, tidak mabrur. Kenapa? Karena dia dapatnya dari hasil haram, dipakai beribadah. Ya kan, merampok dipakai untuk sedekah. Tidak diterima. Karena apa? Hasil curian, hasil haram. Sama hal yang tadi ditanyakan, hasilnya haram, Allah tidak terima. Ya, Allah tidak terima ibadah yang mempergunakan fasilitas haram seperti itu. Tapi kemudian dia datang kepada ibunya, kalau itu anak mau minta maaf yang udah nyuri tadi, dan ibunya ikhlaskan, ibunya halalkan, jadikan halal, ya jadi halal baju itu. Nah, kan di situ nggak diceritakan, dia cuma ditanya aja, terus dia jawab jujur. Nah dia jawab jujur itu dia minta maaf nggak sama ibunya,
dan dia jawab jujur itu, ibunya memaafkan apa enggak. Kalau kemudian ibunya memaafkan ya, anaknya juga minta maaf, artinya apa? Sudah halal di situ. Tapi kalau dia nggak minta maaf dan ibunya juga nggak menghalalkan, jatuhnya haram di situ. Gitu ya. Hati-hati. Beribadah dengan fasilitas dan sarana haram itu tidak diterima ibadah jenengan. Novianti Dewi. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apa kalau kita punya suatu hajat boleh dipuasain? Itu berarti namanya bertawasul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Puasa. Saya pernah jelaskan dulu yang kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. 3-tiganya bertawasul dengan amal solehnya. Minta kepada Allah supaya supaya hajat dia agar si batu itu menyingkir dari pintu gua supaya mereka bisa keluar. Yang satu bertawasul dengan baktinya dia kepada ibundanya. Itu amal soleh dia. Yang satu bertawasul kepada keikhlasannya meninggalkan maksiat. Karena mau punya niatan maksiat terus batal. Yang satu bertawasul dengan sedekahnya. Sedekah waktu itu dia piara kambing anak buahnya yang udah lama pergi. Karena itu uang gaji anak buahnya dibelikan kambing, dipiara sampai beranak pinak. Anak buahnya datang diambil. Semuanya kambingnya tanpa tersisa dan dia ikhlas. Itu namanya bertawasul. Nah, bertawasul itu kita bisa dengan membawa orang soleh ya. Orang soleh siapa? Yang jelas-jelas soleh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat itu juga merupakan bentuk tawasul kita kepada Rob kita. Bertawasul dengan amal soleh yaitu bersedekah, berpuasa, bisa. Dari Rini Setia Handayani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AS, tapi sebetulnya ini kurang suka sih. Jangan singkat ASS Mbak Rini ya. Ini nasihat aja, jangan singkat ASS. Karena ASS itu dalam satu bahasa suatu negara aslinya buruk, artinya buruk banget, buruk. Ini nggak ada doa jenengan berikan sama saya. Kalau mau ketik assalamualaikum, ya kan? Itu assalamualaikum udah ada maknanya. WRWP masih ini, itu singkatan. Tapi kalau jenengan ASS, di satu negara ASS itu artinya buruk banget. Jadi panjenengan jangan lagi mengetik ASS. Bahkan pernah dibahas nih Ustadz Adi Hidayat, jangan biasakan kalau mengetik yang ada maknanya gitu ya. Assalamualaikum. Karena itu salam. Kalau baca doa Kanzul Arsi melalui handphone apa boleh Umi? Karena saya nggak hafal Umi, tolong penjelasannya. Boleh. Jangan buka di Google boleh. Ada yang sampai seniat banget itu diketik satu-satu, ditulis satu-satu ya. Beliau nyimak dari video saya yang ada teksnya, disalin atu-atu. Insya Allah luar biasa tuh berkahnya tuh. Karena apa? Seniat itu pengen berzikir kepada Allah. Jadi boleh. Yang punya buku ya lebih enak lagi dari buku ya. Dari Gitsa Sabrina. Waalaikumsalam Umi. Doa Kanzul Arsi dibaca dan didengarkan sambil aktivitas bisa tidak Umi untuk sehari-hari? Cara beli bukunya gimana? Boleh. Aktivitas sehari-hari jangan puter daripada kosong-kosong nyapu, masak di dapur, puter aja tuh. Saya suka puter tuh, sholawat doa Kanzul Arsi itu saya puter terus. Kalau saya lagi aktivitas yang saya tidak bersuara, kalau maksudnya saya rekaman begini nggak mungkin saya puter, nanti masuk di rekaman. Jadi putar aja bisa. Sambil jenengan ngikutin. Nah, dulu ada yang bertanya gitu, saya sambil ngikutin dari YouTube melafazkan apa sah gitu Umi? Insya Allah sah. Ya. Karena apa lisan jenengan jangan pakai zikir daripada jenengan pakai nyanyi-nyanyi nggak jelas, ya kan? Mending jenengan pakai ngikutin itu zikir ya. Cara beli bukunya gimana? Tinggalkan nomor handphone atau DM ke Instagram yang karuan dilihat sama admin. Kalau yang di komen YouTube nomor handphone ditinggal saya yang lihat. Tapi kalau di Instagram admin saya yang lihat, gitu ya. Oke, sobat winnerku sampai di sini dulu video tanya jawabnya ya. Barangkali masih ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Di Instagram juga boleh ya. Dengan bahasa-bahasa yang baik, tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.